Bu Febrias Rolinsia atau yang lebih dikenal dengan Bu Febri, guru pengajar mata pelajaran bahasa Inggris di SMKN 1 Singosari. Bu Febri merupakan salah satu guru favorit kami karena beliau memiliki sifat yang baik yang membuat kami merasa nyaman saat pelajaran beliau. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Ya, insya Allah bersedia. Kalau boleh tahu nama lengkap Bu Febri siapa? Nama lengkap saya Febrias Rolinsia. Ibu berasal dari daerah mana? Saya asli Malang Kota. Di mana Ibu sekarang tinggal? Saya mulai kecil sampai sekarang tetap tinggal di Jalan Ikhwan Ridwan Rais, Gang 14 nomor 24. Jadi kalau dulu itu sebelum ada nama jalan, itu sebutannya daerah Tanjung. Apakah Ibu sebelumnya memiliki cita-cita menjadi guru? Kalau cita-cita saya tidak pernah punya cita-cita untuk jadi guru ya. Jadi let it flow aja. Kepinginnya kerja di kantoran yang berhubungan dengan administrasi, tidak berhubungan dengan personal ya, tidak ada hubungan dengan orang atau bagaimana. Tapi yang jelas yang berhubungan dengan manajemen seperti itu. Jadi bukan yang ada hubungannya dengan individu seperti itu. Awalnya seperti itu. Apa alasan Bu Febri saat ini menjadi guru? Kalau alasannya apa? Sebenarnya saya itu menjadi guru itu tidak sengaja ya. Jadi setelah lepas kuliah, sebelum saya di wisuda, saya itu sudah mulai coba freelance jadi translator gitu ya, translator macam-macam, tapi yang paling banyak itu untuk membantu mahasiswa S2 dan S3 untuk menyelesaikan tesis atau disertasi mereka. Jadi saya yang bantu menerjemahkan buku-bukunya atau membantu mereka untuk menyelesaikan bagian abstraksinya ya, abstraknya seperti itu. Nah kemudian orang tua saya yang waktu itu menjadi guru juga di sekolah ini dapat informasi bahwa ada lowongan untuk guru, sebenarnya bukan lowongan ya, kekurangan guru bahasa Inggris. Nah waktu itu jurusan saya kan memang bahasa Inggris, cuman saya bukan dari kependidikan, saya dari sastranya. Terus saya coba terus akhirnya saya diterima di sini ya. Singkat cerita saya diterima dan saya ngajarnya cuman sedikit gitu ya, karena saat itu jumlah konsentrasi keahlian di sini tidak terlalu banyak seperti itu. Nah terus akhirnya lama-kelamaan saya menemukan keasikan juga ngajar itu. Ternyata saya bisa istilahnya berbagi ilmu dengan anak-anak. Kemudian saya juga akhirnya tahu bisa nambah pengetahuan saya yang lainnya, terutama di dunia pendidikan. Jadi kenapa kok saya bertahan di sini? Ternyata ada sisi mulianya juga. Ini sebagai ladang pahala buat saya karena saya bisa berbagi ilmu dengan anak-anak seperti itu, atau berbagi ilmu dengan yang lainnya. Apa sebelumnya Bu Febri pernah menjalani profesi selain menjadi guru? Ya, jadi translator ya. Jadi translator itu berbeda dengan interpreter. Translator itu menerjemahkan kebanyakan teks-teks dari buku. Jadi saya jadi translator bahasa Inggris Indonesia atau Indonesia ke bahasa Inggris seperti itu. Sebelumnya Bu Febri itu berangkat menggunakan kendaraan umum atau pribadi? Kalau dulu itu awal-awal itu masih sering diantar ya. Terus berikutnya karena saya itu dilarang naik motor sama orang tua saya, akhirnya saya harus naik angkot seperti itu. Jadi kadang saya harus naik angkot, kadang-kadang juga kalau sekarang diantar jemput sama suami ya. Cuman kalau pas waktunya tidak mepet, kadang saya naik angkotnya dari daerah Polowijen. Kemudian saya
turun di sini seperti itu. Nah kalau pulang biasanya suami saya jemput saya. Pokoknya sempat jemput saya dijemput, kalau nggak sempat ya berarti saya harus naik kendaraan umum. Apa pengalaman suka dan duka Ibu selama menjadi guru? Kalau mau dibilang suka dan duka pasti banyak sekali ya, karena saya ngajar di sini kan mulai tahun 2001. Jadi awal-awal itu tantangan terbesarnya itu tentu saja kurikulum yang berubah terus gitu ya. Mulai dari saya masuk ke sini hingga sekarang saya berbicara itu kurikulum selalu berubah. Kemudian tantangannya juga banyak sekali karena berhubungan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Nah, sebagai guru kalau tidak menguasai teknologi itu juga bahaya gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya berhadapan dengan anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada anak itu yang disiplin, tapi ada juga anak yang bermotivasi sangat rendah. Nah, pada saat kita mencoba untuk membuat mereka jadi lebih baik, penerimaannya berbeda, seperti itu. Jadi ada yang kadang membuat saya betul-betul terharu, tapi ada juga yang membuat saya jadi menangis. Itu ada yang seperti itu. Itu dukanya. Terus ada sedikit singgungan dengan teman sejawat, pasti itu ya di mana-mana, karena apapun itu kami berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak, untuk sekolah ini, untuk bangsa ini gitu ya. Kadang kalau ada perbedaan pendapat itu ya saya rasa itu wajar, tapi itu juga menjadi salah satu suka dukanya, karena tidak gampang untuk membuat kita satu persepsi, menghilangkan banyak kesalahpahaman itu juga bukan hal yang mudah. Kalau sukanya, saya senang ketemu dengan anak-anak seperti kalian, ceria gitu ya, kayak nggak ada beban gitu. Terus lucu-lucu gitu, terus inovatif juga, itu yang buat saya termotivasi untuk bisa lebih maju seperti itu. Jadi bertemu dengan karakter yang berbeda itu sangat menyenangkan. Apakah ada saran atau motivasi dari Ibu untuk memotivasi para generasi muda untuk tetap semangat dalam menggapai cita-citanya di zaman milenial ini? Jika ada, mohon sampaikan. Kalau sekarang ini banyak anak-anak yang belum tahu mau menjadi apa atau profesi apa yang mereka inginkan. Walaupun sebagian itu sudah menetapkan cita-citanya seperti apa. Nah, kadang ada anak-anak itu yang ngikut temannya, jadi belum bisa mendapatkan jati dirinya itu seperti apa. Nah, untuk anak-anak yang belum tahu mau jadi apa ke depannya, mau seperti apa, pesan saya tetap berkarya saja, apapun itu, apapun kesulitannya, apapun tantangannya, di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan asalkan kalian memang bersungguh-sungguh. Itu. Jadi jangan pernah menyerah pada satu kesulitan, karena kalian akan punya banyak jalan ketika kalian bersungguh-sungguh, seperti itu. Ya, terus untuk yang sudah mantap tahu cita-citanya apa, dikejar ya. Jangan pernah putus asa jika sekiranya ketika kalian sudah tahu tujuan kalian apa, kemudian ada hal yang merintangi kalian berhenti begitu saja. Jangan gitu ya. Kalian bisa konsultasikan dengan guru kalian, dengan BK, dengan orang tua, seperti itu ya. Tidak ada kata terlambat untuk bisa menggapai cita-cita kalian. Jadi tetap semangat dan jangan pernah putus asa. Baik Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai. Ya, sama-sama. Kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mempunyai jiwa semangat yang kuat dan tidak pantang menyerah agar kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan dan yang kita cita-citakan.